Kembali lagi dengan channel saya Heruapa. Kali ini saya bukan ajang nge-YouTube, tapi saya ada prestasi di bidang lain. Ini saya dapat penghargaan. Nah, penghargaannya yes. Nah, terus ada penghargaan juga seperti postur tubuh. Seperti saya nih. Keren ya. Tapi bohong. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemanin oleh Kurniawan. Dan hari ini kita udah buat konten spesial ya Bob ya. Iya. Di Khairul Wafa. Iya, Jadi benar. kita buat konten spesial dan kesempatan ini benar-benar sulit karena Wafa pun dan aku buat jadwal ini udah jauh hari dan hari ini baru bisa wawancara dengan salah satu atlet Saitek perwakilan dari Palembang. Siapa dia? Kita sambut langsung Bang Pian. Iya. Halo Bang. Halo. Oke. Apa kabar, Bang? Baik. A few minutes later. Pian ini salah satu atlet Saitek perwakilan dari Palembang, bener ya Bang ya? Ya, Bang. Bener ya? Jadi sibuk apa sekarang Bang? Kalau Jadi boleh tahu. kesibukan saya sekarang, saya menjadi usaha trainer di suatu tempat di Palembang, Wah, yaitu di Brother Gym Palembang. wah, jadi personal trainer Bang ya? Iya, benar. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, kenapa sih bisa tertarik di bidang gym sih Bang? Jadi saya mulai tertarik dari dunia gym ini karena saat saya baru tamat sekolah, saya mau mengikuti tes. Nah, di situ kemudian menuntut untuk bisa push up, pull up, dan saya tertarik di dunia gym ini karena saya beranggapan bahwa di gym ini bisa membantu saya untuk mendapatkan semuanya. Wah, mantap Bang ya. Bang, kalau boleh tahu mulai kapan olahraga gym ini? Kalau olahraga gym ini mulainya dari tahun 2014, selesai saya dari tamat sekolah tahun 2014, dan 2014 akhir saya baru mulai gym dan sampai sekarang. Lama ya. Ya, Wih, keren nih Bang ya, berarti udah berapa tahun nih Bang? 6 tahun ya Bang ya? ya benar. Untuk ini Bang, berapa lama sih Bang untuk mendapatkan badan yang ideal Bang dengan latihan gym itu Bang? Oh, kalau gitu, kalau soal berapa lama itu tergantung dari konsisten kita, terus niat kita. Itu tidak bisa kita kira-kira berapa lama atau berapa cepat, itu nggak bisa. Kita harus fokus dan konsisten kunci. Kalau bentuk pertama yang Abang dapat tuh berapa bulan Bang? Kalau untuk bentuk pertama itu biasanya 2 sampai 3 bulan itu sudah kelihatan bentuknya, tapi itu dalam artian belum tebal ototnya Bang. Itu Oh, ototnya gitu baru ya. baru tumbuh. Bang, awal abang nge-gym itu berat badan abang itu berapa kira-kira? Oh, itu sangat kurus Bang. Wah, kurus. Ya, benar. Kalau Berapa, sekarang kira-kira Itu berat badan saya dulu itu 39 kg. 39 kg. Ya, Wow. Sekarang Bang? Sekarang berat badan saya di angka 67 kg. Amazing. Itu gila. Jauh banget Separuh dari ya. 39 ke 67 ya Bang ya? Iya. Dan itu apa sih Bang kendala yang biasa dihadapin kalau kita mau mulai nge-gym nih? Apalagi Abang kan udah dari 2014 sampai 2020 nih Bang. Kendalanya kebanyakan orang banyak berkendala di saat nge-gym ini, dia tidak ada teman, tidak ada partner. Iya. Oh, Ada gitu gym. ya. Jadi dia sendirian gitu ya? Iya, sendirian. Jadi kalau kita nge-gym sendirian, orang banyak beranggapan males gitu kan, malu. Jadinya nggak konsisten gitu Ya, Bang. jadi nggak konsisten, terus juga nggak bisa bagi-bagi waktunya kan. Benar. Terutama yang mau masih bekerja ya Bang ya gitu ya. Ya, Ini Bang kalau jadi gimana solusinya tuh Bang? Apalagi kan kita nih banyak kan ada yang mau ikut
nge-gym, tapi kan dia terbentur sama kerja nih bang. Kira-kira solusi abang gimana nih bang? Solusi orang yang bekerja itu kalau dia shift pagi itu kan pulangnya sore, dia bisa gym malam. Oh gitu ya, bagi waktu ya bang ya? Ya benar. Tapi kebalikannya, kalau dia kerjanya siang pulangnya malam, dia bisa gym pagi. Pagi ya. Tapi sebelum nge-gym itu dia juga harus jangan lupa makan, karena kita nge-gym itu perlu energi itu dari makanan. Iya benar. Kalau untuk konsisten tuh gimana sih bang? Biar kita orangnya konsisten, kan kadang kalau udah kayak abang kan 2004 ya bang ya, sampai 2020 sampai 2020 kan 6 tahun bang. Iya benar. Gimana sih biar menjaga konsistensi itu bang? Untuk menjaga konsisten itu kita perlu niat dan kita perlu rutin, itu aja. Pertama diniatin, yang kedua dirutinin. Oke. Kalau sudah rutin, insya Allah konsisten. Insya Allah jadi ya bang ya, Ya. alhamdulillah gitu ya. Wah keren nih bang ya. Wow, keren. Jadi dapat ilmu, konsisten itu perlu apa tadi? Kita perlu niat dan rutin ya. Iya, menjaga pola makan juga bang ya. Ya itu Jadi benar. saya ikut pengen juga nge-gym bang. Wah Ah, mantap. boleh itu dicoba. Oke bang, kemarin-kemarin ada follower saya mau tanya tentang olahraga bang. Kalau soal nge-gym itu bang, kalau katanya mitos apa fakta yang kurus tambah kurus bang kalau nge-gym? Oh itu mitos Bang. Mitos ya? Ya mitos. Karena kalau orang kurus dia nge-gym, dia itu kan nge-gym kan perlu energi. Iya benar. Nah, kita berolahraga itu kan perlu energi. Jadi di saat kita olahraga, kita mengeluarkan energi, dan energi itu kita dapat dari makanan. Iya. Jadi kalau orang kurus terus dia olahraga, apalagi dia olahraga beban seperti nge-gym, dia pasti akan terasa lapar. Otomatis nafsu makan dia akan bertambah bang. Jadi lambat laun, hari demi hari pasti dia akan, badannya pasti akan lebih ideal, lebih berisi. Oh, iya. Jadi itu mitos ya bang ya. Ya, Kalau mitos. yang kata orang kurus tambah kurus gitu ya. Jadi kalau yang gemuk jadi gemuk gitu ya bang, enggak ya? Ya. Enggak sebaliknya ya. Kalau gemuk bisa jadi bisa gemuk. Oh bisa jadi gemuk gitu ya Iya, bang ya? itu Oh. itu fakta bang. Kalau orang gemuk dia nge-gym tapi dia nggak menjaga pola makan dia, Oh, dia itu tetap bisa jadi gemuk ya? Ya, Iya, Oh, ya, gitu. jadi konsepnya gini bang. Jadi kalau orang kurus dia tidak menjaga pola makannya, dia jadi gemuk tuh benar kalau dia nge-gym. Karena kalau dia nge-gym, nafsu makan dia pasti bertambah. Iya. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang gemuk dia mau kurus, pasti nafsu makan orang gemuk itu juga bertambah karena dia olahraga. Apalagi dia olahraga beban. Nafsu makan dia bertambah, tapi dia tidak menjaga pola makan dia, otomatis dia gemuk. Itulah kenapa banyak orang kalau sudah nge-gym dia ngeluh, apalagi orang yang gemuk. Ngeluhnya gini, bang kenapa saya sudah nge-gym berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan kan, tapi berat badan saya tetap naik gitu. Nah, itu karena dia nggak menjaga pola makannya. Oh gitu ya bang. Baik, menarik nih. Jadi kalau untuk teman-teman yang di rumah jangan terpancing sama ini ya, apa mitosnya ya. Kalau katanya kurus jadi kurus dan yang gemuk jadi gemuk ya, itu tergantung sama ininya ya, olahraganya bang ya, gymnya ya. Jadi kalau kita kurus, nafsu makannya tinggi, itu berarti benar. Kalau makin gemuk gitu bang. Iya, Tapi iya. kalau kurus tambah kurus itu mitos ya bang ya. Mitos ya, oke. Jadi bang, pertanyaan kedua nih bang, mitos atau fakta bang, kalau kita nggak nge-gym lagi, tubuh kita itu jadi lebar bang, atau udah kenceng lagi bang? Bener nggak? Jadi gini, kalau kita nge-gym, kita angkat beban untuk melatih otot kita biar tumbuh, itu kan otot kita kan tumbuh. Iya. Nah, jadi otot kita itu tumbuh, itu masih harus perlu dilatih terus menerus biar dia selalu berkembang. Dan kalau dia nggak dilatih, dia akan susut lagi. Itu lebih tepatnya menyusut bang. Menyusut ya? Ya menyusut. Tapi nggak bikin lebar gitu bang? Atau Menyusut. Nah, tapi yang melebarkannya itu lemak-lemaknya bang. Lemak-lemak yang selama ini dia makan yang kotor, makan makanan yang berminyak, tapi tidak diolahragakannya bang. Jadi dia jadi lemak. Itulah dia lebih kelihatan melar. Melar. Jadi Tapi faktanya itu jadi fakta ya bang ya? Maksudnya yang Itu- melar itu bukan otot tapi lemak. Ya, Lemak, ya. itu lebih tepatnya lemak. Benar-benar. Dan yang sudah berotot, dia bilang melar, itu bukan melar, tapi itu ototnya sebenarnya nyusut bang, karena nggak dilatih lagi, seperti tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kalau kita tanam kan perlu disiram bang, untuk Benar, tetap tumbuh. benar. Tapi kalau tidak kita siram dia kan akan layu. Nah begitu juga otot bang. Cerdas juga ya abang nih.
pertanyaan berikutnya nih Bang. Mitos apa fakta? Mhm. Kalau tempat gym itu banyak orang homo. Oh itu mitos bang. Nah di sini kita harus garis bawahi bang ya. Iya. Jadi kalau orang nge-gym itu homo itu mitos, itu salah besar bang. Iya. Jadi gini konsepnya bang. Jadi orang-orang yang sindikat homo itu emang sudah ada penyakit dari luar bang. Oh. Nah, jadi mereka itu lihat di mana mangsa-mangsanya. Nah jadi kan di tempat gym ini kan kebanyakan kok cowok bang. Iya benar. Jadi dia tahu di mana mangsanya yang banyak cowok. Nah, jadi di situ dia jadi pendekatan Pura-pura gitu ya bang ya. pura-pura nge-gym. Pura-pura nge-gym jadi dia mau mendekati mangsanya. Jadi dia harus ikuti rutinitas yang mau didekati tadi, Bang. Nah, di sini jadi tempat-tempat gym ini itu memang banyak orang-orang di luar sana yang beranggapan bahwa kalau orang nge-gym terus homo itu banyak beranggapan gitu bang, tapi itu salah besar bang. Sebenarnya orang homo itu emang sudah dari luar, terus dia nge-gym, dia bergabung di gym tadi untuk mendekati seseorang yang diincarnya bang, gitu. Nah jadi sudah dia mendapatkannya, dia menularkan penyakitnya ke orang tersebut. Jadi yang kelihatan orang-orang nge-gym gitu. Itulah dinilai orang banyak orang homo ya. Ya. Jadi kayak nge-gym tuh bukan jadi tempat yang homo ya. Maksudnya kita nge-gym dari homo bukan ya. Itu salah besar. Tapi lebih karena kita dapat poinnya bang ya. Kalau orang homo tuh bukan berarti dari gymnya ya, tapi dari pengeluluannya ya bang. Ya. Ini benar-benar informatif sekali ya. Jadi selanjutnya nih bang, ini selain ikut nge-gym nih bang, dengar-dengar abang bukan hanya nge-gym doang, tapi abang juga ikut body contest bang ya? Ya benar. Ya jadi kalau boleh tahu nih bang, berawal dari mana sih bang body contestnya? Maksudnya body contest pertama kali abang itu gimana? Kalau pertama kali saya mengikuti ajang body contest itu di kota Palembang, di kota saya sendiri. Ya itu aja. Itu pada tahun berapa bang? Itu pada tahun 2017. Untuk prestasi pertama gimana bang? Udah ada hasil? Oh itu untuk prestasi pertama itu saya sempat mengalami kegagalan bang. Oh. Kegagalan itu selama 2 kali, itu dalam artian kegagalannya bukan kegagalan diri saya sendiri bang, itu cuman bagi saya kegagalan bahwa program dan diet yang saya atur selama saya mempersiapkan saya body contest itu kurang maksimal. Begitu ya. Jadi kayak memang benar kata orang kalau kita mencoba di awal itu hasilnya mungkin nggak sebagus ekspektasi kita ya. Kita tadi pengennya ternyata hasilnya bagus, ternyata belum dulu bang. Ya, nih bang, kalau boleh tahu nih bang, jadi prestasi pertama kali abang itu kapan bang? Itu setelah berapa kali ikut body contest bang? Prestasi pertama saya itu di event saya yang ketiga bang. Event ketiga ya? Ya, Di mana itu bang? Jadi gini, event saya yang pertama itu saya cuman sampai di 20 besar, dan event saya yang kedua saya cuman sampai di 10 besar bang. Wah luar biasa peningkatan itu bang. Ya dari itu 20 10 ya, ya. alhamdulillah selalu meningkat bang. Tapi diambil cuma 5 besar. Nah dan itu tetap selalu memotivasi saya bang. Dan akhirnya tahun depannya saya ikut lagi body contest tersebut, dan alhamdulillah walaupun saya masuk 5 besar dan saya juara 5, saya tetap bersyukur bang. Oh, karena luar biasa bang. ya benar ya, karena saya beranggapan gini, walaupun saya ikut body contest saya tidak menang, tapi saya sudah mengalahkan ego diri saya sendiri bang. Karena kalau saya ikut body contest itu saya harus konsisten, pertama konsisten, dan kedua banyak pengorbanan yang sudah saya kuatkan bang. Dan banyak sudah program-program yang menunjang saya untuk mengikuti body contest tersebut. Nah bang, kalau boleh tahu ini body contest keberapa sih bang? Dapat ini salah satu jadi atlet Sci-Tech Nutrition. Oh kalau yang itu body contest saya yang kelima bang. Kelima ya? Ya. Di mana bang kemarin? Itu di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Wah luar biasa. Luar biasa. A few
moments later. Jadi ini bukan lagi ajang yang biasa saja ya teman-teman ya. Jadi kalau bagi kalian, Bang Piet ini bukan hanya dia sekitar Palembang, dia pun datang ke Jakarta dan alhamdulillah dapat hasil Bang ya, jadi atlet salah satu Sci-Tech Nutrition. Nih Bang, boleh nggak minta tips sedikit nih Bang? Kan namanya kita ikut body contest pasti ada persiapan nih Bang, benar nggak? Jadi persiapan apa sih Bang yang kita butuhkan Bang untuk saat kita mau ngikutin body contest gitu? Ini juga untuk bantu teman-teman kan di rumah. Jadi gini Bang, kalau kita mau menuju persiapan body contest itu, hal yang pertama harus kita lakukan itu pertama niat. Sudah niat, kalau kita sudah niat, baru kita mempersiapkan diri kita sendiri. Yang kedua, mempersiapkan pola latihan kita. Yang ketiga, mempersiapkan pola makan kita dan program-program yang menunjang untuk body contest tersebut Bang. Oh gitu Bang, luar biasa. Oh keren nih Bang, jadi kita butuh pola latihan, pola makan yang benar gitu Bang ya. Selain itu Bang, kita butuh gak sih Bang penunjang suplemen Bang? Oh itu tentu Bang, itu butuh. Butuh ya? Nah kalau boleh tahu nih Bang, kalau untuk body contest biasanya kita pakai suplemen makanan apa Bang? Iya. Kalau mau mempersiapkan body contest Bang, saya selalu pakai suplemen dari Sci-Tech Nutrition, yaitu Whey Isolate dan BCA Express dan Gibo. Wow. Jadi fungsinya apa tuh Bang? Jadi kalau Whey Isolate ini Bang, ini fungsinya dia untuk menambah massa otot tanpa lemak. Dan kalau BCA Express ini itu menahan penyusutan otot dari pasca latihan yang keras. Oh gitu ya. Nah, dan kalau Gibob ini Bang, ini suplemen anti katabolik. Jadi otot kita itu nggak katabolik, dalam artian nggak susah berkembang gitu. Oh gitu. Jadi kalau orang-orang yang mau ikut body contest wajib ya minum ini ya, suplemen ini ya. Wajib. Buat kalian yang teman-teman yang di sana yang mau coba ikut body contest, yang masih pengen memacu tantangan baru, nih boleh nih suplemen dari Sci-Tech Nutrition dari Bang Piet. Ini rekomend banget karena Bang Piet ini adalah salah satu atlet yang menjadi perwakilan dari Palembang, khususnya di Sci-Tech Nutrition. Nah, Bang Piet, pertanyaan lain nih Bang, kalau misalnya ada orang yang awam kurus, pengen gembukin badan, bisa nggak sih Bang pakai suplemen nutrisi? Tentu bisa Bang. Oh ada juga ya? Ya, ini suplemennya Bang. Jadi kalau orang yang dari kurus, dia mau jadi badannya menambah berat badan dan massa otot, dia harus memakai suplemen Garnier Jumbo Bang. Garnier Jumbo, yang mana Bang? Yang ini Bang. Oh yang besar ini ya? Ya, Waduh, benar. gila. Jadi di dalam kandungan Jumbo ini Bang, Wah, ini. ya benar. Nah itu terdapat 50 gram protein Bang. 50 gram protein. Ya benar. Nah dan kreatin monohydrate. Nah, jadi fungsinya ini Bang, kreatin ini itu memecah volume otot dan menambahkan tenaga dalam otot kita secara berkala. Oh gitu. Ya. Tapi kalau misalnya gini Bang, kalau kita nggak latihan keras, nggak bisa terbentuk juga ya kalau minum. Ya aja tapi suplemennya? jadi gini, jadi suplemen ini dia harus sinkron Bang. Sinkron dalam artian kita juga harus menjaga pola istirahat kita, pola makan kita, dan baru yang terakhir suplemen. Oh gitu. Jadi kalau kita belum bisa mengatur pola makan dan pola latihan kita serta pola istirahat kita langsung aja minum suplemen. Suplemen ini bukan pil ajaib Bang yang Oh bisa gitu ya. cepat Jadi ini membantu. kayak penunjang otot aja Bang ya, Ya, gitu ya. penunjang. Keren-keren nih Bang. Informasi ya. Jadi teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang Sci-Tech Nutrition teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen mengawali atau mau coba di dunia gym atau body contest, boleh cobain produk dari Sci-Tech Nutrition. Jujur aja, kalau kalian mau cari contohnya, ini udah ada contohnya nih, Bang Piet. Bang Piet adalah salah satu atlet perwakilan dari Palembang, khususnya di Sci-Tech Nutrition. Bang Piet, terima kasih waktunya Bang ya. Bang, boleh nggak minta tolong nih Bang, terakhir nih Bang, untuk Khairul Wafani channel, kita bisa nggak minta push abang pada saat body contest nih Bang? Boleh? Boleh. Boleh ya Bang ya, oke lanjut. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share guys. dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa diaktifkan loncengnya ya. Jangan sampai kelewatan di video berikutnya. Oke, silakan Bang Piet, push dulu Bang.